Innal hamdalillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berupaya melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa sepanjang hayat kita, bertakwa dengan sekuat tenaga, segenap potensi yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi Allah yang dimuliakan Allah baik di dunia sampai di akhirat kelak. Selain itu pula, hendaknya kita menebalkan dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan salat Jumat dengan penuh leluasa. Tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada pengaruh yang menghambat kita untuk tidak bisa berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan salat Jumat. Tidak ada kekhawatiran kalau kita meninggalkan rumah kita akan selalu aman dan dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga kita yang di rumah dan dimanapun mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup di Surabaya, hidup di Indonesia dalam keadaan aman tentram tanpa ada peperangan sedikit pun merupakan nikmat yang amat sangat besar yang harus terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda jauh dengan kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk bisa hidup aman, untuk bisa hidup damai, untuk bisa merdeka. Butuh perjuangan jiwa, raga, bahkan nyawa dikorbankan untuk membela tanah airnya, memperjuangkan negara Palestina, bahkan memperjuangkan Masjid Al-Aqsa yang disucikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai sesama umat manusia, bahkan sesama muslim, ikut perhatian dan berupaya ikut membantunya sekuat tenaga. Karena itu masyarakat muslimin jamaah rahmatullah,
Rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk kita senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengabdian yang maksimal. Kita wujudkan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan salat Jumat di siang hari ini. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita menyaksikan di media massa, hampir tidak kurang dari 90 kali bangsa Yahudi Israel menjajah bumi Palestina, dan tidak kurang dari 20 hari saja yang dilancarkan serangan Israel ke negeri Palestina, hampir menelan korban meninggal tidak kurang dari 700 jiwa melayang meninggal dunia dalam keadaan syahid, dan lebih dari 5.000 yang luka-luka dan sakit parah, dan tidak sedikit saudara kita yang masih kecil, bahkan ibu-ibu yang tidak punya salah, tidak punya dosa, menderita begitu rupa. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, ini merupakan renungan yang harus benar-benar menjadi perhatian kita sebagai sesama muslim. Yang pertama, merenungi bahwa sesungguhnya memang sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani amat sangat tidak suka kalau umat Islam itu maju, umat Islam bersatu, umat Islam bangkit, umat Islam senantiasa menguasai belahan dunia. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Walan tardu 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela kepada kita semua sampai kita semua mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Tetapi tidak akan mungkin orang Yahudi, orang Nasrani akan menguasai Islam. Doa-doa yang kita panjatkan dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat 5 waktu, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat pada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Para ulama masih menjelaskan, orang-orang yang murkai adalah orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam, yaitu orang Yahudi, dan orang-orang sesat ialah orang-orang Nasrani. Doa ini kita panjatkan, kita yakin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada pada barisan jalan orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sehingga insyaallah orang-orang Yahudi pada saatnya akan takluk dengan Islam, akan malu dengan sendirinya, karena orang Islam semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin solid, dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam pada saatnya akan menguasai dunia ini. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, menyadari bahwa musuh kita adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Bila mereka musuh Islam, maka kita siap untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka tidak musuh Islam, bisa hidup berdampingan dengan orang Islam, dan maka kita juga bisa hidup damai dengan mereka. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Yang kedua, sebagai pelajaran bahwa sesungguhnya kita umat Islam sesungguhnya harus terus bersiap diri, karena kondisi umat Islam itu selalu dirongrong dalam kondisi lemah. Pada saatnya umat Islam itu akan dipecah belah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan kondisi yang lemah, itulah kita sesungguhnya harus senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas iman inilah yang bisa kita andalkan kalau kita ingin menjadi hamba Allah dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh baginda Rasulullah adalah senantiasa menjaga kualitas iman dengan kita berupaya melakukan amal-amal soleh, senantiasa berupaya melakukan amal-amal ibadah sepanjang hayat kita. Jangan sampai kita untuk berhenti dalam beribadah, menguatkan akidah kita dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita harus berupaya untuk menghidupkan rumah-rumah Allah, Baitullah, masjid yang kita cintai ini jangan sampai sepi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sepi dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Itu yang menguatkan umat Islam. Kalau umat Islam tidak mengerti Islamnya, maka itulah saat-saat umat Islam dalam kondisi yang lemah. Kekuatan dan kehebatan Islam manakala ditopang dengan ilmu pengetahuan, ditopang oleh semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada generasi muda. Kewajiban kita untuk meneruskan perjuangan dakwah Islam dengan menghidupkan masjid-masjid di sekitar kita, menghidupkan agama yang kita cintai, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Islam ini lemah. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kita kuatkan akidah umat Islam dengan menghidupkan dan mensyiarkan, memakmurkan masjid-masjid yang kita cintai. Yang ketiga adalah umat Islam harus senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kekompakan dan kebersamaan, karena innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Siapapun kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita adalah saudara. Karena kita saudara, harus saling tolong menolong dalam urusan kebaikan, dalam urusan takwa. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kita saling bertolong-tolongan atas kebenaran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Kalau urusan kebaikan, maka kita harus senantiasa saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai umat Islam ini pecah. Jangan sampai umat Islam ini mudah dipecah belah. Jangan sampai kita menjadi ketinggalan serpian-serpian yang kemudian tidak punya kekuatan dan tidak punya daya, karena umat Islam mudah dan bisa dipecah belah. Kekuatan Islam manakala kita menjaga kekompakan ukhuwah Islamiyah. Namun memang tidak mudah para jamaah. Menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah ini butuh saling menjaga perasaan kita, saling mencegah ego kita, saling menguatkan keimanan kita. Kalau karena iman, maka tidak akan mungkin orang Islam itu mudah dipecah belah. Maka kita kuatkan persaudaraan, kekuatan umat Islam. Walaupun kondisi faktanya ada banyak faktor yang menyebabkan umat Islam tidak bersatu, tapi kita tidak boleh kalah. Umat Islam harus kuat dan bersatu.
agar ketika umat Islam bersatu itu, musuh-musuh Islam gentar dan takut karena kekuatan Islam. Karena sesungguhnya yang meruntuhkan dan merobohkan Islam itu dari fakta sejarah bukan berasal dari luar kita, tapi yang sering terjadi adalah berangkat dari dalam diri kita umat Islam sendiri. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya orang Islam itu akan mengalami kemenangan, mengalami kekuatan, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Kalau sekarang memang umat Islam belum bisa menguasai dunia, tapi kita yakin dengan kita berikhtiar semampu kita, semaksimal kita, insya Allah umat Islam pada saatnya akan menguasai dunia, akan bisa bersatu, dan saatnya kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan dakwah Islam. Kalau kemudian janji Allah itu pasti, maka yang harus dan ada dalam pikiran dan benak kita, adakah kita berada di barisan itu? Adakah kita menjadi bagian dari perjuangan dakwah Islam? Kalau tidak, maka bersegeralah mengambil bagian penting dari kekuatan dan dakwah Islam. Apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan Islam ini dari keluarga kita? Sudahkah anak, istri, suami, keluarga kita semuanya benar-benar memahami nilai-nilai Islam? Sudahkah benar-benar mengamalkan nilai-nilai Islam? Sudahkah benar-benar memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Di beberapa yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala pun telah mempertegas, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, menjaga kualitas, menjaga komitmen imannya, dan senantiasa selalu beramal saleh dan bersama orang-orang yang baik, dan selalu berwasiat kepada kebenaran, dan selalu berwasiat pula kepada kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi dan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yarqabil hajat.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa semua orang Islam, baik yang hidup maupun yang telah Kau panggil. Rahmati kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, untuk senantiasa menjalankan semua perintah-perintah-Mu dan senantiasa menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami semua ya Allah menjadi hamba-Mu yang taat patuh, senantiasa mengamalkan semua perintah-perintah-Mu ya Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan keberkahan hidup kami, kemuliaan hidup kami, dan matikan kami pada saatnya dalam iman Islam dan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.